Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Komunikasi Bisnis akan menjelaskan tentang wawancara kerja. Sebelum menjelaskan materi tentang wawancara kerja, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama dengan saya sendiri, Aliza Karima dengan NPM 091. Yang kedua, Muhammad Wildan dengan NPM 093. Yang ketiga, Nimas Kaisar dengan NPM 160. Yang keempat, Yes Aji Kuncoro dengan NPM 189. Yang kelima, Amelia Putri dengan NPM 205. Yang keenam, Angelis Tiawati dengan NPM 206. Dan yang terakhir, Melinda Macita Mesalsabila dengan NPM 212. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti penting wawancara kerja. Wawancara merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menjaring pelamar yang ada. Jumlah pelamar pada umumnya jauh lebih banyak daripada posisi yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan alat penyaring untuk dapat menemukan orang-orang yang cocok untuk menempati posisi tersebut. Selanjutnya, terdapat aspek kepribadian yang dinilai pada saat wawancara. Yang pertama yaitu penampilan Anda secara fisik. Usahakan penampilan Anda secara fisik semangat dan rapi, serta tidak lesu. Yang kedua, usahakan memilih baju yang sopan, resmi, dan rapi. Yang ketiga, menggunakan sepatu yang baik, bersih, dan berwarna gelap. Yang terakhir, sisir rambut dengan rapi. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Bersikaplah yang sopan, santun, dan ramah terhadap pewawancara. Yang ketiga, nada suara ataupun voice. Berbicaralah dengan tegas dan jelas, serta atur intonasi suara dengan baik. Yang keempat, rasa percaya diri. Tunjukkan bahwa diri Anda tidak merasa takut dan minder. Yang kelima, inisiatif. Dalam menjawab pertanyaan pewawancara, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memiliki inisiatif. Yang keenam, kebijaksanaan. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bijaksana. Yang ketujuh, daya tanggap dan kerjasama. Berikan tanggapan yang baik terhadap setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Yang kedelapan, ekspresi wajah. Tunjukkan ekspresi yang hangat dalam melakukan wawancara, serta hindari ekspresi yang tidak bersemangat. Yang kesembilan, kemampuan berkomunikasi. Wawancara juga akan mengevaluasi kemampuan Anda dalam menjawab pertanyaannya, apakah grogi atau lancar. Yang ke-10, sikap Anda terhadap pekerjaan. Di sini, sikap Anda dinilai dalam melakukan pekerjaan. Apakah Anda memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelesaian pekerjaan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, selera humor. Hindari sikap yang tegang dan kaku dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Persiapan wawancara kerja. Perhatikan saat menghadapi wawancara kerja, diantara lain yaitu yang pertama ada datang tepat waktu, yang kedua bersikap yakin, yang ketiga siapkan sertifikat surat-surat penghargaan, yang keempat yaitu bersikap tenang, yang kelima ketuk pintu sebelum masuk ruangan, yang keenam tersenyumlah, yang ketujuh ingat nama pewawancara dengan benar, yang kedelapan yaitu tata pewawancara jika Anda berbicara. Yang ke-9, tunjukkan kemampuan diri Anda. Yang ke-10, perhatikan pertanyaan pewawancara dengan baik. Yang ke-11, bicara dengan jelas. Yang ke-12, atur nada suara. Yang ke-13 yaitu tunjukkan minat dan keunggulan Anda. Yang terakhir, bersikap jujur dan tidak berbelit-belit. Hal yang perlu dihindari saat melakukan wawancara kerja, di antara lain yang pertama ada merokok atau makan permen, yang kedua yaitu membuka percakapan, yang ketiga memotong pembicaraan dari wawancara, yang keempat yaitu membual atau melebih-lebihkan diri Anda, yang kelima mengatakan kepada perusahaan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk Anda, yang keenam mengkritik diri sendiri, yang ketujuh menjelek-jelekkan pimpinan atau atasan,
Yang ke-8, memberikan informasi yang tidak relevan. Yang ke-9, memberikan bahwa Anda sangat membutuhkan pekerjaan itu. Yang ke-10, datang terlambat meskipun hanya beberapa menit. Yang ke-11, kelihatan kesal, gundah, atau cemas dan lain-lain. Yang ke-12 yaitu datang ke wawancara tanpa persiapan. Yang ke-13, berpenampilan seadanya. Yang ke-14, membawa tas belanja atau sejenisnya. Yang ke-15, mengajak teman atau keluarga, meskipun itu untuk menambah kepercayaan diri, tetapi itu tidak boleh. Yang ke-16 yaitu mengambil kursi dan duduk terlebih dahulu sebelum dipersilakan oleh pewawancara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum wawancara, ada baiknya calon pelamar mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai bidang pekerjaan yang dimaksud. Hal ini agar nantinya pada saat wawancara berlangsung, calon pelamar telah memiliki gambaran mengenai bidang pekerjaan tersebut. Nah, informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain jurnal atau media publikasi yang ada di perusahaan. Selanjutnya, mengenai pertanyaan yang boleh diajukan ke pewawancara. Dalam wawancara, diperkenankan menanyakan tentang pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Pertanyaan tersebut dapat berupa, yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar? Yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan dalam hal promosi? Yang ketiga yaitu mengenai bagaimana kesempatan untuk berkembang atau peningkatan karir dalam perusahaan. Yang keempat yaitu apakah tersedia program pelatihan bagi karyawan baru. Yang kelima yaitu apa yang menjadi produk unggulan perusahaan. Yang keenam, siapa pesaing utama bagi perusahaan. Dan yang ketujuh, bagaimana pangsa pasar produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pertanyaan yang diajukan oleh pelamar kerja dalam wawancara sangat penting bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan tingkat keseriusan pelamar kerja dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Hal yang dihindari oleh pewawancara adalah pertanyaan yang bernada interogasi. Pertanyaan penting dalam wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat proses wawancara. 1. Pekerjaan yang dilamar. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Latar belakang keluarga. 4. Hobi dan lain-lain. 5. Kepribadian. 6. Penilaian pribadi. Dan yang terakhir, tujuan karir. Apabila sebelumnya pelamar kerja pernah bekerja, berikut beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan oleh pewawancara. 1. Pimpinan Anda. 2. Pekerjaan sebelumnya. 3. Pergaulan antar sejawat. 4. Pendelegasian. 5. Pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan tentang ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih biasanya disampaikan melalui surat thank you letter kepada pewawancara pada saat wawancara telah berakhir. Ini menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah diberikan pada saat wawancara. Pada penulisan surat thank you letter, hendaknya bersifat sederhana, singkat, dan jelas, serta menghindari sikap menyombongkan diri dan terlalu percaya diri. Pada bagian akhir surat, terdapat harapan agar memperoleh keputusan secepat mungkin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Diterimanya seseorang di suatu perusahaan merupakan sebuah kabar baik atau good news. Nah, untuk menyampaikan kabar baik ini dapat dilakukan dengan perencanaan langsung atau direct plan. Pada perencanaan langsung, bagian pembuka surat dapat secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan.
diikuti dengan informasi, konfirmasi, dan diakhiri dengan paragraf penutup. Yang selanjutnya yaitu surat balasan atas surat penerimaan pegawai. Nah, setelah kita mendapatkan surat penerimaan pegawai dari suatu perusahaan, alangkah baiknya kita juga menulis surat balasan untuk perusahaan tersebut. Nah, ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat balasan. Yang pertama, tunjukkan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Nah, yang kedua, konfirmasi kapan Anda bisa datang ke bagian personalia. Dan yang terakhir, tunjukkan antisipasi Anda terhadap tawaran penerimaan kerja tersebut. Selanjutnya yaitu surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja atau letter declining of job offer adalah surat yang ditulis oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja namun ingin mendapatkan pekerjaan di tempat lain karena mereka menganggap pekerjaan di tempat lain tersebut lebih berprospek dan lebih menguntungkan daripada pekerjaan yang sudah ada. Penyampaian surat penolakan kerja juga dapat terbagi menjadi 2, secara tertulis maupun secara lisan. Namun, alangkah lebih baiknya surat penolakan kerja dilakukan secara tertulis dengan diawali dengan kata-kata positif di awal, lalu dilanjutkan dengan penolakan kerja di bagian pertengahan dan diakhiri ucapan terima kasih di bagian akhir. Sekian materi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ke WhatsApp grup komunikasi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.